Belum. Siapa?
Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Pagi Pak, Alhamdulillah Pagi Pak. Pak, sehat Pak. Iya ya, Selamat pagi Pak. iya, baik, terima kasih. Iya ya, pagi ini kuliah kita kuliah yang pertama pasca UTS ya, jadi saya melanjutkan kuliah yang sudah diawali oleh Pak Mudiono ya. Namun sebelumnya saya tanyakan sama Anda, Pak Mudiono sampai di mana materi yang sudah disampaikan oleh Pak Mudiono? Sampai analisa tulangan rangka Pak. Yang balok persegi ya? Ya Pak, balok persegi. Ya baik, balok persegi tulang rangkap. Kalau contoh perencanaannya sudah contoh perencanaannya? Contoh perencanaan? Sudah Pak. Oh sudah ya, baik. Jadi saya akan mulai hari ini yaitu analisa dan perencanaan balok tampang T, tampang T. Setelah nanti selesai analisa dan perencanaan balok tampang T, saya akan lanjutkan dengan perencanaan tulang geser. Ya. Tulang geser ya terbatas tentunya untuk elemen lentur saja, untuk balok saja. Perencanaan tulang geser, saya akan sampaikan juga materi tentang penyaluran tulangan atau bar cut off istilahnya. Ya. Jadi bar cut off. Jadi tiga materi saya. Jadi, balok T, tulang geser sama bar cut off. Nah, pertemuan kita tuh ada 6 pertemuan, berarti masing-masing kira-kira dapat masing-masing dapat 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Baik, sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan nggak dari materi kuliahnya Pak Mudiono? Mungkin ada yang terlewatkan, mungkin ada yang belum Anda pahami. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari materi-materi Pak Mudiono? Tidak ada ya? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari Pak Mudiono, saya akan lanjutkan kuliahnya yang membahas tampang balok T. Tampang balok T. Ya, tampang balok T. Balok T yang akan saya jelaskan ini analisa dan perencanaannya semuanya merujuk ke SNI 2847 ya. Mungkin saya kira sama sudah dengan Pak Mudiono. Ya, tapi terbatas hanya dengan metode kekuatan saja, metode strength method atau ultimate ya. Mungkin metode analisa dengan cara alternatif atau metode elastis mungkin tidak sampai ke sana materinya. Jadi kalau kita lihat gambar yang saya tampilkan di sini ya, yang saya tampilkan bayangkan saja ini sebagai plat lantai ya, sebagai plat lantai. Oh ya, mohon maaf, apa PowerPoint saya sudah terlihat dengan jelas di tempat Anda? Terlihat Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bayangkan gambar saya tayangkan ini adalah plat lantai ya, anggap saja ini plat lantai dari gedung ya. Ini di sini ada balok yang di pinggir ya, ini ada yang di tengah ya. Antara plat lantai yang warna biru ini dan yang balok-balok ini, balok yang di tengah maupun balok yang di pinggir ini selalu dicor secara bersamaan, ya, artinya dia bersama-sama dengan platnya dicor. Jadi tidak terpisah, jadi sekaligus ya, jadi sehingga hubungan antara badan baloknya dan plat lantainya menjadi monolit ya, sehingga karena dicor bersama-sama dan menghasilkan suatu aksi komposit, hingga muncullah namanya balok tampang T yang ini ya, balok tampang T yang saya bold pakai warna putih tampang T. Yang di pinggir ini menjadi tampang L ya, di tampang L. Yang di pinggir tampang L dan yang di tengah tampang T ya, tampang T. Nah,
kuliah yang saya sampaikan ini, ya, kuliah yang saya sampaikan hari ini dan minggu depan ini untuk tampang T ini berlaku juga untuk tampang L. Ya, jadi rumus-rumus atau teori yang saya jelaskan hari ini, sekalipun saya menyebutnya hanya untuk tampang T, tapi berlaku juga untuk tampang L. Ya. Jadi berlaku untuk tampang L. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi terpisah-terpisah. Karena rumus-rumusnya, baik rumus, mau tabel, mau gambar, langsung berlaku tanpa pengecualian. Jadi balok T dan balok L itu sama rumusnya. Intinya begitu ya. Nah, balok T ini, atau sekaligus juga balok L ini, apa namanya, ada yang namanya lebar efektif. Ya, ada namanya lebar efektif BE. Jadi lebar efektif ini, ya, jadi lebar efektif ini adalah suatu lebar yang bagian daripada plat yang boleh dianggap, boleh diperlakukan sebagai satu kesatuan dengan baloknya, sehingga menjadi tampang T dia. Nah, lebar efektif ini, lebar efektif BE ini, ada hubungannya dengan jarak bersih antara balok SN ini. Ya. Ada hubungannya dengan panjang bentang. Jadi lebar BE ini, yang lebar BE bagian dari plat yang boleh dianggap sebagai bagian dari balok, ya, sehingga baloknya yang tadinya persegi sehingga menjadi punya kupingan itu ada rumusnya ya. Ini jadi rumusnya ya. NI 2847 lebar efektif BE untuk balok T itu, BE itu tidak perlu lebih besar daripada seperempat L-nya. Jadi L itu yang ini ya, jadi L. Kalau karena di sini tumpuannya dan di sini tumpuannya di ujung-ujung tumpuannya, ya, ini tumpuannya juga di ujung-ujung. Jadi lebar efektif BE ini tidak perlu lebih besar dari seperempat L-nya. Ya. Tidak perlu lebih besar daripada BW plus 16 HF. Yang mana BW ini adalah lebar padan baloknya, HF ini tebal plannya, tebal plat lantainya. Jadi juga untuk blok L sama juga ya. Sedangkan blok T saya lanjutkan, BE-nya juga tidak perlu lebih besar daripada BW plus SN. SN jarak bersih antara badan baloknya. Jadi SN itu ya, jadi SN beton balok BE ini tidak perlu lebih besar daripada BW plus SN. Ya. Itu dia aturan untuk menentukan apa namanya lebar efektif balok T, ya, lebar efektif balok T. Sorry, mana dia? Ya, ini dia. Ya. Dia ya. Nah, sedangkan untuk balok L yang ini dia, ya, lebar efektif untuk balok L itu lebar efektifnya BE-nya tidak perlu lebih besar daripada BW plus 1/12 L-nya. L itu panjang bentangnya. Ya. Dan juga tidak perlu lebih besar daripada BW badan baloknya plus 6 kali tinggi platnya 6 HF. Dan dia tidak perlu lebih besar daripada BW plus setengah SN. SN itu apa namanya, jarak bersih antara badan baloknya. AAS-HTU sama juga, sama ya, sama. AAS-HTU ini peraturan betonnya Amerika yang diberlakukan di struktur jalannya, kira-kira bina marganya PU lah kira-kira. Nah, balok T ya, sekarang kita masuk ke betonnya. Balok T, kalau anggap saja dia ditumpu dia ujung-ujungnya ya, katakanlah ini bayangkan balok T ya, lurus misalnya ya, ditumpu di sini ditumpu, ya, anggap saja kolom ini sebagai tumpuan ya. Jika dia diberikan beban ya, jika diberikan beban ya, balok T ini akan melendot ya, melendot seperti ini bentuk deformasinya. Jadi akan melendot, akan berdeformasi lah bahasa kerennya ya, akan melendot seperti ini. Di tengah bentang ini ya, di tengah bentang baloknya akan terletak di sisi bawahnya. Jadi balok T ini untuk di tengah bentang, dia balok yang T yang kita punya ini akan terletak di sisi bawah baloknya. Namun sebaliknya untuk di daerah tumpuan, ya, di daerah tumpuan yang saya lingkari ini, baloknya terletak di sisi atasnya, sisi atas letaknya, terbalik dengan di sisi bagian tengah ini ya, terbalik. Nah, itu maknanya apa? Maknanya adalah untuk balok T ya, pada bagian momen yang di tengah bentang atau biasanya momen positif ya, tulangan utamanya itu ada di sisi bawah tempatnya, di bawah. Saya kira juga sama dengan di balok persegi ya. Nah, sebaliknya di daerah tumpuan ini seperti ini,
karena letak baloknya di sisi atas, maka tulangan tarik utamanya akan terletak di sisi atas ini tepatnya, tulangan tarik utamanya sisi atas. Nah, terbalik berbeda ya, bertolak belakang dengan balok T yang ada di daerah lapangan, itu daerah momen positif. Tulangan utamanya ada di sisi bawah. Nah, kira-kira seperti itu hubungan antara bentuk deformasi atau diagram bidang momen dengan letak tulangannya. Ya. Nah, tadi saya menyebut bahwa ada namanya daerah momen positif atau momen lapangan dan hubungannya dengan letak tulangan tarik. Ya. Kalau Anda bayangkan ini sebagai balok T, ya, yang putih ini adalah balok T-nya, ya, yang garis putus-putus ini adalah bentuk balok T-nya setelah mengalami deformasi. Ya. Setelah dia mengalami deformasi seperti demikian bentuknya, ya. Katakanlah ia diberikan beban arah gravitasi, ya, jadi dia akan melendut atau mengalami deformasi. Nah, sekali lagi di sisi bawah sini akan mengalami retak, sedangkan yang di tumpuan retaknya akan ada di sisi atas, ya. Nah, sisi atas, kenapa di sisi atas? Ya karena bagian atasnya yang akan menerima tegangan tarik. Sebaliknya di daerah lapangan, ya, daerah momen positifnya yang akan mengalami tarik sisi bawahnya, sehingga retaknya di sisi bawah. Dan dengan demikian mempertajam penjelasan tadi itu, di daerah momen positif yang ini, daerah momen positif ini, tulangan utama balok itu ada di sisi bawah tepatnya. Itu juga yang di sini. Jadi yang dimaksudkan dengan momen lapangan adalah momen yang tandanya positif ini. Ya. Nah, sedangkan yang momen yang bertanda negatif ini namanya momen tumpuan namanya. Sekalipun momen yang bertanda negatif tidak selalu di tumpuan tempatnya, tapi sering disebut sebagai momen tumpuan. Dan momen yang bertanda positif ini disebut momen lapangan. Kalau dihubungkan dengan tata letak tulangan, di daerah momen negatif ini, ya, di daerah momen negatif yang umumnya ada di tumpuan, tulangan utama itu ada di sisi atas ya, yang merah ini, ya, nah, di atas. Sedangkan di daerah momen lapangan ini, ya, di daerah momen lapangan ini, yang merah ini, ya, yang merah ini. Nah, itu dia. Itu hubungannya, ya. Nah, baik. Kira-kira begitu. Nah, sekarang letak garis netral, ya. Berbeda dengan balok persegi kemarin, garis netral tidak masalah ya, di balok persegi. Ya. Sedangkan di balok T itu ada 3 kondisi, ya, ada 3 kondisi. Nah, untuk di daerah momen lapangan, ya, daerah momen lapangan ini, di daerah yang bertanda positif ini, garis netral itu ada di badan biasanya, umumnya ada di badan, ya. Nah, di badan sehingga plan ini atau kupingannya ini akan memikul tegangan tekan, ya, sehingga bentuk diagram tegangan ekivalennya akan seperti ini. Ya. Berarti yang merah ini yang diarsir di atas ini, ya, ini bagian yang di atas garis netral ini akan menerima tegangan tekan. Terbukti dari diagram tegangan tekannya seperti demikian. Nah, coba Anda bandingkan dengan sekarang dengan bentuk penampang dan garis netralnya pada balok tampang T yang ada di tumpuan yang ini, ya, yang di tumpuan ini, dan yang ini juga sama. Ya. Kan saya lihat yang ini. Ini tampang T-nya, ya, tampang T, katakanlah dia garis netralnya ada di badan, ya, badan. Nah, untuk balok T yang ada di tumpuan, kondisinya akan terbalik dengan bila dibandingkan dengan balok T yang ada di lapangan. Coba perhatikan sekarang. Nah, mengingat balok T yang di tumpuan itu sisi atasnya menerima tegangan tarik, sehingga sisi bawahnya akan menerima tegangan tekan. Ya, sisi tekan. Kalau ini garis netral, berarti bidang tekannya ada di bawah dia, terbalik dengan yang ada di daerah lapangan. Daerah lapangan itu ada di sisi atas bidang tekannya, hingga diagram tegangan ekivalen ini terbalik dengan yang ada di lapangan. Kalau di lapangan diagram tegangan ekivalennya ada di atas daerah tekannya, sedangkan yang di daerah tumpuan diagram tegangan ekivalen itu ada di sisi bawah, ya, terbalik. Dibandingkan ini, ya, terbalik. Nah, itu dia kondisinya menjadi balok T. Lantas apa hubungannya nanti, ya? Apa konsekuensinya? Ya tentunya rumusnya akan sedikit mengalami modifikasi. Ya. Jadi seperti dia.
Nah, sekarang letak gas netral Y pada darah momen positif. Di darah momen positif yang ini ya, darah momen positif yang ini, ya, jadi yang ini ada 3 kondisi kemungkinan, ya, ada 3 kondisi kemungkinan, ada 3 kondisi kemungkinan letak gas netral. Yang pertama, ya, gas netral itu ada di plan-nya, di plan. Nah, ini plan namanya ya. Bagian yang menggantung ini namanya plan atau sayap. Nah, jadi yang ini plan atau sayap. Ya, ini sayap. Nah, sedangkan yang gas putus-putus ini adalah gas netralnya. Nah, jadi untuk yang di daerah tumpuan ada 3 kemungkinan letak gas netralnya. Yang pertama, gas netral itu Y bisa berada di daerah plan tepatnya, bisa di plan tepatnya sini, bisa di plan sini. Nah, kemungkinan yang kedua, kondisi yang kedua, peluang yang kedua, gas netral itu tepat berada di antara pertemuan atau transisi daerah plan dan badan baloknya, tepat di pertemuan antara badan balok dan plannya, sehingga di sini dia tepat berada di sana. Ya, kondisi Y sama dengan HF, di mana HF ini adalah tebal plan platnya. Dan kondisi yang terakhir yang ketiga, yaitu di mana gas netralnya, gas netral N ini berada di bawah plannya, di bawah plan. Dengan demikian, Y ini, gas netral ini, tinggi gas netral ini diukur dari sisi tekanan terjauh lebih besar daripada HF-nya. Itu dia, 3 kondisi itu letak gas netralnya. Sekarang terbalik dengan letak gas netral atau kondisi balok P yang ada di daerah tumpuan atau momen negatif. Ya. Nah, jadi momen negatif seperti demikian ya. Nah, ini dia ya. Yang ini. Nah, ini balok tampang P yang ada di tumpuan. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini tampang balok P yang ada di tumpuan. Ini gas netralnya. Ya. Ini plannya dengan tinggi AF. Ini yang namanya lebar efektif. Ya, lebar efektif. Ini tulangan tarik utamanya dan ini tulangan tekan tambahan. Ya. Nah, gas netralnya ada di badan balok sini. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, mengingat bahwa di darah tumpuan, darah momen yang bertanda negatif mengakibatkan sisi atas balok menerima tegangan tarik, maka bagian yang ini diabaikan, bagian yang putih ini diabaikan. Sehingga bidang tekan itu ada di sisi bawah sini. Ya. Sehingga blok tegangan ekivalen itu akan sama dengan balok persegi biasa, ya, balok persegi biasa. Sebentar ada yang masuk kayaknya. Iya. Jadi ya. Nah, balok yang ada di tumpuan ini, ya, blok yang ada di tumpuan ini setara ya, setara dengan ini. Jadi balok ini sama dengan ini sebenarnya, ya. Ya, jadi balok T yang tadinya plannya di bawah ini, ya. Jadi setara ya. Nah, jadi balok T ya ini yang ada di tumpuan yang mana darah tekannya di sisi bawah ini, kalau dibalik seperti ini kan sama saja setara ya. Nah, jadi balok T ini setara dengan ini, identik dengan balok persegi biasa seperti ini. Karena apapun bentuk penampang yang ada di daerah tarik akan diabaikan. Ini mengalami tegangan tarik, ya, yang darah T ini mengalami tegangan tarik, berarti sama dengan yang ini, ya, darah T juga mengalami tarik, hingga tampang ini dan ini itu adalah identik. Ya. Nah, karena bidang tekannya berupa persegi, ya, dan apapun yang ada di bawah gas netralnya akan diabaikan, maka bentuk penampang T yang terbalik ini akan identik juga dengan balok persegi ulangan rangkap ini sebenarnya, jadi identik dia. Nah, jadi untuk balok persegi, untuk balok T yang ada di tumpuan, ya, untuk balok T yang ada di tumpuan penampangnya, maka dia boleh diperlakukan sebagai balok persegi, ya, balok persegi ulangan rangkap seperti ini. Nah, jadi kesimpulan pertama yang paling mudah, untuk balok T yang berada di daerah tumpuan, untuk daerah momen yang bertanda negatif, balok T itu boleh diperlakukan langsung seperti balok persegi biasa, ya, langsung diperlakukan seperti balok persegi. Nah, akan berbeda nanti kondisinya kalau balok T tersebut berada di daerah lapangan. Di daerah lapangan itu yaitu daerah
pada bagian balok yang bertanda positif bidang momennya. Nah, sekarang ini analisa penampang balok T, ya, analisa penampang balok T. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk balok T yang ada di daerah lapangan, yang di daerah momennya bertanda positif, ada 3 kemungkinan letak gas netralnya. Gas netralnya itu ada di plannya atau di sayapnya. Gas netral itu tepat berada di pertemuan antara plan dan badan baloknya. Dan yang terakhir yaitu bila balok T itu gas netralnya jatuh di badannya, berada di badannya, atau Y-nya lebih besar pada HF-nya. Nah, ini saya perlihatkan pada Anda gambar penampang balok T, penampang balok T. Ini lebar efektifnya BE, ya. Ini lebar badan baloknya BW, dan ini tinggi totalnya, ya, tinggi totalnya H. Sedangkan D ini adalah tinggi efektifnya. D adalah tinggi efektif balok. Diukur dari sisi tekan terjauh, ya, sisi tekan terjauh sampai ke pusat berat ulangan tariknya. Itu tinggi efektif. Sedangkan HF adalah tinggi total daripada plannya atau sayap baloknya. Nah, ini garis putus-putus ini adalah gas netralnya. Gas netralnya. Ya. Nah, jadi yang di atas gas netral ini, ya, bagian balok yang menerima tegangan tekan, sedangkan yang di bawah gas netral ini adalah bagian balok, bagian penampang balok yang memikul tegangan tarik. Ya. Nah, mengingat beton adalah material yang tidak kuat menerima tegangan tarik, maka bagian bawah balok ini, ya, bagian bawah balok ini, bagian penampang balok yang ada di bawah gas netral ini kita abaikan kekuatannya, ya, bagian balok, bagian betonnya, kecuali tulang tekannya saja, kecuali tulang tariknya, karena memang tulang tarik ini memang didedikasikan untuk memikul daya tarik atau tegangan tarik. Ya. Sedangkan yang kita perhitungkan adalah bagian dari penampang balok yang ada di atas gas netral, ya, yang berwarna pink ini. Itu identifikasi penampang baloknya. Sedangkan yang gambar yang kedua ini yaitu regangannya, diagram regangannya. Diagram regangan ini masih sama dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Mudiono yang menyampaikannya sebelum media. Jadi ini untuk diagram regangannya, ya. Ini Redstone S, yaitu besarnya regangan pada dulangan baja, ya, yang berada tepat di pusat berat penampang tariknya. Epsilon S, ya, Epsilon S ini yaitu bisa dia mengalami regangan leleh, bisa tidak, ya, atau bisa mengalami regangan FY-nya. Ya. Sedangkan sisi atasnya sini, sisi atas yang terjauh di permukaan sisi atas plat ini, Epsilon CU-nya yaitu regangan ultimate betonnya dibatasi sebesar 0,003. Ya. Epsilon aksen CU ini. Epsilon aksen CU yaitu regangan regangan beton ultimate-nya sebesar 0,003. 0,003 ini dibatasi oleh SNI. Memang SNI yang mengatur seperti demikian. Jadi ini diagram regangannya. Ini diagram regangannya asumsinya adalah ini garis lurus yang kontinu. Ya. Gambar yang ketiga ini adalah diagram tegangannya. Diagram tegangannya. Di sini di pusat berat tulangan tarik ini regangannya sebesar epsilon S. Berarti di sini di pusat berat tulangan tarik ini tegangannya sebesar Fs. Fs ini adalah tegangan baja tariknya. Sedangkan di sisi atas ini yang blok tegangan segi kitanya, ini tinggi blok tegangannya ini sebesar 0,85 dan tinggi ini adalah A. Yang mana A ini sama dengan beta 1 kali G. Ya. A sama dengan beta 1 kali G. Nah, yang terakhir ini adalah resultan gaya-gaya dalamnya. Yang mana ini gaya tarik yang diberikan oleh baja tulang tarik, yang mana T ini adalah AS kali Fs, ya, AS total tulang tariknya, Fs ini tegangan bajanya. Sedangkan CC ini merupakan kontribusi dari blok tegangan yang berwarna putih ini, yaitu CC ini adalah 0,85 Fsc kali A kali BE. Itu dia. Kira-kira begitu anatomi dari balok T dulu, ya. Baik, sampai di sana kira-kira ada pertanyaan sampai sana kira-kira? Silahkan kira-kira kalau ada yang kurang jelas. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, Muhammad Abdul. Boleh ke slide sebelumnya, Pak? Oh iya, baik.
ke slide sebelumnya. Yang mana ya? Yang barusan Pak, yang barusan. Yang ini ya, baik. Bukan Pak, bukan Pak. Selanjutnya lagi. Yang ini ya? Ya, yang itu. Iya. Untuk yang kemarin pas analisis beton persegi itu, dia untuk FS-nya itu ke arah kanan Pak. Terus untuk yang di ini, yang di beton T itu, apakah dia dipengaruhi arah juga Pak atau gimana? Iya, baik. Itu aja pertanyaannya ya. Iya Pak, terima kasih. Iya. Sebenarnya begini, ya, sebenarnya jawabannya. Kalau saja ini menerima dengan tekan ya, kamu Abduh ya, kamu harus pahami bahwa saya ulangi sedikit anatominya ya. Ini garis netral ini yang saya gambar garis putus-putus ini adalah garis netral ya. Garis netral. Nah, di atas garis netral ini, ya di atas garis netral ini ya memikul tegangan tekan, ya memikul tegangan tekan. Jadi memikul tegangan tekan ya. Jadi dengan demikian berarti ini bagian yang atas ini adalah bagian regangan tekan dan di bawah sini berarti regangan tarik. Nah, begitu juga dengan tegangan ya. Berarti yang di atas garis netral ini menerima tegangan tekan. Nah, berarti yang di bawah garis netral ini akan memikul tegangan tarik gitu loh. Nah, kalau yang memikul tegangan tekan digambarkan di sebelah kanan, berarti yang tegangan tarik misalnya di kiri, jadi gambarnya gitu. Itu terbalik. Kalau yang tegangan tekannya digambarkan di kiri sini ya, berarti tegangan tariknya misalnya di kanan gitu dong. Terbalik. Sama dengan yang ini ya. Sama dengan ini. Iya, Pak. Di atas garis netral ini kan garis netral ini kan memikul tegangan tekan. Tegangan tekan benar. Tegangan tekan sehingga regangannya regangan tekan. Berarti di bawah garis netralnya tegangan tarik. Yang gambarnya mestinya terbalik sih gambarnya. Ya, itu fungsinya idealnya. Nanti membingungkan nanti. Sebenarnya sih tidak masalah, rumusnya tidak akan berubah rumusnya. Cuman konsistensi menggambarkannya. Sama dengan ini, ya, ini regan tekan, ini regan tarik. Mestinya arah gayanya berbeda ya. Kalau kamu balik ini tandanya ke kanan, nanti rumusnya akan berubah. Gitu loh. Ya, paham ya? Paham Pak, Itu. paham. Iya, Terima iya, kasih, itu. Pak. Iya, iya, baik. Ada yang lainnya mungkin? Silahkan. Iya. Baik, mungkin nanti sambil Anda jalan, sambil jalan tuh maksudnya sambil dibaca-baca di rumah ya. Sambil baca di rumah, nanti kalau ada yang tidak Anda pahami, Anda boleh tanyakan minggu depan. Ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi untuk balok tampang T yang ada di lapangan, yaitu lapangan itu momen yang bertanda positif, ada 3 kemungkinan tadi letak garis netralnya. Garis netralnya ada di plane-nya sini, gas netral itu tepat ada di transisi sini atau di badan baloknya. Sekarang ini yang kita lihat ini adalah gas netral itu ada di plane-nya. Nah, ini artinya gas netral itu diukur dari sisi atas ini adalah Y atau C lebih kecil daripada HF-nya ya. Bila Y lebih kecil daripada HF, maka balok itu Anda boleh perlakukan dia sebagai balok persegi biasa, tapi dengan lebarnya sebesar BE, bukan sebesar BW. Gitu ya. Berbeda nanti kondisinya kalau badan baloknya, kalau gas netralnya ada di bawah sini, kalau di badannya beda nanti ceritanya. Nanti kita lihat lain itu gitu. Nah, jadi kalau gas netral itu ada di plane sini tepatnya, berarti langsung strictly ya, langsung kita boleh analisa dia sebagai balok persegi biasa seperti yang diajarkan oleh Pak Mudiono sebelumnya itu, tapi badan baloknya selebar BE, bukan menggunakan BW. Ya, jadi mudah ya. Nah, saya lanjutkan sekarang. Dengan menggunakan konsep kesetimbangan C sama dengan P, yaitu gaya dalamnya harus dosis timbang C sama dengan P. Nah, kita buat sekarang rumusnya. Ini yang di ruas kiri ini C, dan yang ruas kanan ini sama dengan T, ya, sama dengan T. Sehingga rumusnya sekarang dari rumus 0,85 F(C) kali A kali BE sama dengan AS kali FY. Rumus tinggi blok tegangan ekivalen ini ya, tinggi blok tegangan ekivalen A ini Anda boleh hitung dengan rumus 42 ini. Coba perhatikan persamaan ini ya. A sama dengan AS kali FY dibagi dengan 0,85 F(C) kali BE. Coba bandingkan rumus 42 ini dengan rumus yang diajarkan oleh Pak Mudiono sebelumnya. Rumusnya karakternya sama, bedanya hanya di B sini. Kemarin Pak Mudiono mungkin ngajarkan pakai B, sekarang jadi BE jadinya dia. Jadi sama dengan blok persegi, ya. Nah, itu dia. Nah, kalau di handout saya sama dengan rumus 217, tapi dengan B berubah menjadi BE.
Jadi dia balok persegi, ya. Perlakuannya seperti balok persegi, cuman lebar baloknya menjadi BE. Nah, kalau kita ambil notasi rho sama dengan AS per BE kali D, ya, yang mana rho ini adalah mana ya? Rho ini adalah rasio tulangan tarik, ya, maka Anda akan dapatkan A itu sebenarnya omega kali D per 0,85. Jadi rumus 42 itu sama dengan rumus 43 sebenarnya, intinya seperti itu. Ya. Sehingga blok tegangan ekivalen tadi itu bisa untuk menghitung di gas netral Y sebenarnya A per beta 1. Sedangkan omega kali D per 0,85 kali beta 1. Yang mana beta 1 ini merupakan pengali yang tergantung pada kekuatan tekan betonnya. Jadi beta 1 itu lihat SNI 2847, ya, itu dia. Jadi beta 1 ini Anda lihat di mata kuliah sebelumnya, di materi yang diterangkan oleh Pak Mudiono, beta 1 ini. Intinya beta 1 ini yaitu faktor yang tergantung pada besar tegangan tekan betonnya. Biasanya bila efisiensi itu lebih kecil dari 30 MPa atau sama dengan 30 MPa, beta 1 ini sebesar 0,85. Itu dia. Ya. Nah, cuman Anda harus ingat bahwa di dalam persamaan 41 ini, dan persamaan 42 ini, asumsinya FY ini mengalami tegangan leleh. Jadi tegangan baja itu asumsinya mengalami tegangan leleh asumsinya. Nah, yang mana nanti di belakang harus diperiksa dia mengalami tegangan leleh atau tidak. Nah, dengan bermodalkan diagram regangan ini, ya, diagram regangan ini, nah, dengan menggunakan perbandingan segitiga, nanti Anda bisa mendapatkan rumus 212 ini. Ya, rumus 212. Jadi rumus 212 ini sebenarnya rumus yang berasal dari blok persegi tulang rangkap sebenarnya kalau di handout saya. Jadi yang merah-merah ini yang nomor persamaan yang berindeks 2 ini ada hubungannya dengan blok persegi tulangan rangkap atau tulangan tunggal sebenarnya. Ya. Jadi rumus ini untuk meriksa, ya, regangan baja yang di sisi tarik. Jadi epsilon S ini rumus 212 itu untuk menghitung tegangan baja yang di sini, tegangan baja di sini. Ya. Bila epsilon S ini lebih besar atau sama dengan epsilon Y, berarti ini akan menjadi FY. Ya. Nah, berarti penampang itu akan masuk keruntuhan tarik. Itu dia. Ya. Kalau epsilon S ini, ya, epsilon S yang dihitung dengan persamaan 212 ini lebih kecil daripada epsilon Y, ya, epsilon Y, maka ini belum mengalami tegangan leleh. Epsilon S yang kecil, maka berarti ini sebesar FS. Gitu kan. Ya, itu dia. Baik. Ya. Bila epsilon S lebih besar pada epsilon Y, maka baja tarik mengalami tegangan leleh, ya, tegangan leleh. Sehingga MN dapat dihitung dengan persamaan 12. Persamaan 12 ini sama dengan rumus, coba Anda ingat rumus yang diberikan oleh Pak Mudiono sebelum pasti rumusnya sama, ya. MN sama AS kali FY D minus A per 2. Ya, sama persis dengan blok persegi tulangan tunggal yang blok persegi, ya, sama persis. Ya, kenapa sama dia? Ya karena bentuk darah tekannya itu bentuk persegi, cuman bedanya dia ada di garis netralnya, ada di plane-nya tepatnya, ya. Kalau rumus 218 ini disederhanakan lagi, jadi akan menjadi 0,85 efasien C kali A kali BE, ya, kali BE. Karena AS kali FY ini sama besarnya dengan 0,85 efasien C kali A kali BE. Karena AS kali FY ini sama dengan T, dan 0,85 kali efasien C kali A kali BE ini sama dengan C. Ini sama dengan T, ini sama dengan C. Ya. Sehingga momen nominalnya ya sama dengan yang ini, ya. Blok persegi tulangan rangkap itu dia. Kira-kira begitu, ya. Jadi kesimpulannya sementara waktu, kalau gas netral ya Y terletak pada plane, ya, dapat disimpulkan bila gas netral Y terletak pada plane, maka balok T tadi itu boleh analisa langsung atau dihitung langsung seperti balok persegi biasa dengan lebar B sama dengan BE, menjadi BE. Itu dia. Nah, rasio tulangan balan juga sama, ya. Rasio tulangan balan terus seimbang rho B simbolnya 0,85 efasien C kali beta 1 per FY 600 plus per 600 plus FY. Sama, ya. Nah, jadi catatan umumnya, biasanya blok T atau L itu gas netralnya berada di plane biasanya. Ya. Jarang sekali blok T atau blok L itu gas netralnya ada di badan, kecuali
Balok T atau L itu ukurannya kecil sekali. Nah, dan biasanya juga tulangan baja tarik ya, lalu mengalami terleleh biasanya. Kalau balok T itu apa itu garis netralnya ada di badan, ya kalau garis netralnya ada di badan, dia menjadi balok T murni namanya. Sedangkan sebaliknya, kalau balok T itu garis netralnya ada di plan, ya ada di plan, tepatnya seperti yang kita hitung tadi itu, dia namanya balok T tidak murni namanya, balok T tidak murni. Nah ini analisa penampang balok T, ya. Analisa penampang balok T kalau garis netralnya ada di badan, ada di badan, nah, ada di badan. Nah, sedangkan kalau garis netral itu tepat berada di transisi sini ya rumusnya masih sama dengan balok persegi, balok T tadi yang tapi garis netralnya di plan. Jadi kalau garis netralnya kebetulan saja tepat ada di plan sini, rumus-rumusnya masih sama dengan rumus balok T tadi yang garis netralnya ada di plan tadi itu ya. Sedangkan sekarang ini adalah garis netralnya ada di badan baloknya. Ini anatomi dari penampang balok T, ya. Masih sama dengan yang tadi, ya, masih sama. Ya. Ini diagram regangannya, ini diagram tegangannya, Ya. Ya. Ini bagian atas balok ini, ya, bagian atas balok ini mikul tegangan tekan, ya, mikul tegangan tekan. Sedangkan yang di bawah sini yang putih ini adalah memikul tegangan tarik. Nah, bagian balok yang berwarna putih ini, bagian balok yang ada di bawah garis netral ini, kekuatan betonnya diabaikan, kekuatan betonnya. Ya. Kenapa diabaikan? Ya karena beton itu tidak kuat memikul tarik. Itu prinsipnya ya. Berbeda dengan yang di atas garis netral ini. Ini garis netralnya. Bagian penampang balok yang berbentuk T ini, kekuatan tekan betonnya harus dipertimbangkan, harus dihitung. Ya karena beton itu memang kekuatan tekannya tinggi ya. Justru kontribusi terbesarnya adalah dari kekuatan tekannya. Ya. Jadi bentuk diagram regangan ini masih sama dengan yang tadi. Ya. Ini juga masih sama dengan yang tadi. Ya. Resultan gayanya masih sama dengan yang tadi. Ya bedanya mungkin ini sisi tariknya sini agak lebih besar. Ya. Karena gas netralnya udah turun. Ya. Gas netralnya turun. Untuk balok T dengan Y lebih besar daripada HF ada dua kemungkinan juga. Tinggi balok dengan ekivalennya bisa lebih besar daripada HF-nya, bisa lebih kecil daripada HF-nya. Karena A itu sama dengan beta 1 kali Y, ya bisa kali Y. Kalau saja gas netral itu ada lebih kecil daripada HF, maka dia balok persegi dulu. Maka dia sebagai balok T tidak murni namanya. Ya. Nah, kembali nih, ya, perhatikan yang ini. Nah, ini balok T apa namanya? Balok T biasa, ya. Ya, balok T. Nah, siapa yang ini? Nah, ini balok T ya. Ya, balok T. Sama dengan yang tadi nih ya. Kenapanya ini garis netralnya masih sama dengan yang tadi. Nah, sekarang balok T yang ini, kalau garis netralnya ada di badan sini, perhitungannya udah mulai rumit perhitungannya. Ya, udah mulai complicated. Nah, sekarang kita sederhanakan perhitungannya. Idenya seperti ini. Balok T ini, ya, balok T ini kita rubah, kita transformasikan jadi tampang persegi ekivalen seperti gini. Ya, jadi kita ekivalenkan. Tidak sama, tapi untuk mempermudah pembuatan rumusnya. Idenya begini idenya. Ya. Jadi tampang T ini kita potong di sayapnya di sini. Kita potong di dua sayap sini. Nah, kekuatan dari plan yang kita potong ini, kekuatan dari plan yang kita potong itu kita gantikan dengan baja tulangan tekan ASF ini, kita gantikan dengan baja tulangan tekan. Jadi seperti itu idenya. Jadi sekali lagi, balok tampang T ini yang mana kalau kita paksakan rumusnya akan jadi sedikit complicated ya. Kita potong di sini dia plannya, kita potong. Nah, kita potong. Jadi ada dua bagian plan ini kita gabungkan jadi satu, kita ganti dengan tulangan baja tekan dengan luas ASF. Nah, jadi ASF ini adalah baja tulangan tekan yang menggantikan plan ini. Ya tentunya secara virtual ya, secara virtual. Ini idenya untuk membuat rumusnya saja ini. Jadi sekarang
balok T ini akan berubah menjadi balok persegi. Jadi balok persegi tulangan rangkap, ya, yang di bawah tulangannya AS, yang sisi atas menjadi ASF. Nah, bagaimana dengan blok tegangan ekivalennya? Blok tegangan ekivalennya tetap saja tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya, ya, ya, tidak ada bedanya. Nah, ini C1 ini kontribusi daripada apa namanya beton yang ada di atas garis netral, sedangkan TW ini adalah kontribusi dari tulangan baja tariknya, ya, sedangkan CF ini kontribusi dari ASF-nya, ya. Dan untuk mempertahankan keseimbangan, karena ini ada CF, berarti di bawah ada TF juga. Jadi di sisi tekan sini di atas garis netral ada C1 plus CF, dan di sisi bawah TW plus TF. Jadi itu dia. Jadi balok tampang T ini, ya, akan ekivalen dengan tampang persegi rangkap ini. Jadi ekivalen. Tidak sama, memang tidak sama, tapi ekivalen. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermudah rumusnya saja, untuk mempermudah membuat rumusnya. Nah, itu dia, seperti itu, ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana menghitung kekuatan dari plannya ini, ya. Kekuatan plannya ini, dua buah kekuatan plan yang kita gantikan menjadi ASF ini, bagaimana menghitungnya? Nah, itu yang jadi masalah, ya. Nah, ASF itu Anda bisa hitung dengan persamaan 47, ya. Jadi Anda boleh hitung dengan CF ini, yaitu kontribusi dari apa namanya dua buah plan yang kita potong tadi itu, 0,85 F aksen C BE minus BW. Nah, BE minus BW itu kan berarti dua buah plan sisi kiri dan kanan tuh kalikan tebalnya F. Nah, dan TF ini sebesar AS F kali FY, yang mana sama dengan CF juga, ya. Sehingga ASF ini rumusnya menjadi persamaan 47. Nah, ya, jadi ASF ini, ya, ASF ini luas tulangan baja tekan imajiner nih yang menggantikan plan ini, ya, menggantikan dua buah plan sayap ini, Anda bisa hitung dengan persamaan 47 ini. Ya, itu dia. Dengan lengan momen sebesar ZF ini. Nah, kalau kita sederhanakan rumusnya, jadi plan ini, ya, plan yang menggantung ini, kekuatan momen nominalnya Anda bisa hitung dengan persamaan 49 ini, ya. Momen nominal yang disumbangkan oleh plannya yaitu CF kali ZF, ya, CF kali ZF. Yang ini, ya, CF kali ZF, yaitu 0,85 F aksen C kali HF, BE minus BW dikali D minus AF per 2, itu dia. Nah, jadi rumus 49A ini intinya adalah momen nominal dari balok T yang disumbangkan oleh dua buah sayap yang kita gantikan dengan ASF ini. Jadi ini secara imajiner, ya, bukan baloknya yang dipotong, tapi ini imajiner memotongnya agar kita bisa membuat rumusnya. Sehingga momen nominal untuk plannya saja Anda bisa hitung dengan persamaan 49A atau 499B. Itu dia, ya. Dari gambar sebelumnya juga, ya, ASW, jadi luas tulangan badannya, ya. Jadi ASW ini adalah luas tulangan tarik untuk badan baloknya, yaitu luas tulangan total dari balok itu dikurangi dengan luas tulangan total dari plannya. Ya, sehingga TW, yaitu TW yang ini, ya, TW yang ini, ya, Anda bisa hitung, ya, ASW kali FY, ya, sehingga CW itu kekuatan tekan beton, ya, yang merah ini yang disumbangkan oleh badannya saja, ya. Jadi ini adalah sumbangan kekuatan dari badannya itu yang ini, ya. Dan tulangan tekan imajiner tadi itu. Dari persamaan 311 dan 312 diperoleh A-nya itu adalah sebesar sekian. Hingga momen nominal dari badan baloknya Anda bisa hitung dengan persamaan 414 itu. Nah, momen nominal dari plannya sudah dihitung, MNF, dan momen nominal dari badan baloknya MNW dihitung, maka tinggal dijumlahkan, ya, Ini momen nominal yang disumbangkan oleh badan baloknya, ini momen nominal yang disumbangkan oleh plannya, sehingga totalnya adalah ini dia. Ya, boleh Anda hitung dengan 415B, C, atau D. Ya, itu ya. Jadi momen nominal total dari balok tadi itu yang mana garis netralnya ada jatuh di badan itu, boleh Anda hitung dengan persamaan 415B atau 45C atau 45D, ya. Dengan catatan ASF dan AST itu dihitung dengan rumus ini.
Nah, ini syarat balok T murni. Jadi tadi balok T murni yaitu suatu balok bila gas netralnya jatuh di badannya. Bila balok T itu gas netralnya ada di badan baloknya. Itu balok T murni namanya. Ya. Sedangkan kalau balok T itu bila mana gas netralnya ada di plan, berarti dia menjadi balok T tidak murni namanya. Ya. Agar dia menjadi balok T murni, berarti A itu harus lebih besar pada AF. Ini dia AST kali FY per 0,85 F kali BE. Ini dia ya. Baik. Pembatasan tulangan. Ini pembatasan tulangan. Ya. Ini rasio balannya, ini rasio tulangan plannya. Ya. Jadi masih sama dengan ini ya. Batasan tulangan maksimum itu tidak boleh besar pada 0,75 robalan dan luas tulangan minimumnya tidak boleh lebih besar, tidak boleh kurang daripada 1,4 FY per 1,4 per FY. Batasan tulangan minimumnya ya, itu dia. Masih sama. Jadi untuk balok T maupun balok persegi, batasan tulangan maksimum dan minimumnya masih sama. Tulangan minimum itu tidak boleh, rasio tulangan minimum itu tidak boleh kurang dari 1,4 per FY, ya, rumus 420 ini, dan batas tulangan maksimum itu tidak boleh juga lebih besar daripada 0,75 rho balan, tidak boleh lebih dari kurang. Ya. Nah, pembatasan tulangan maksimum ini tujuannya untuk menjaga, untuk meyakinkan, untuk menjamin agar penampang balok T Anda itu selalu masuk ke tipe keruntuhan tarik namanya ya. Nah, ini di slide 21, di slide 21 boleh Anda lihat, bisa Anda lihat contoh analisa penampang balok T di sana. Contoh analisa penampang balok T. Nah, jadi ini balok T ini ada lebarnya BE ya. Lebarnya BE 1 meter ya, tinggi totalnya H ini berapa dia? 500 mili ya, berarti 50 cm. BW lebar badan baloknya 25 cm, tebal HF-nya yaitu 65 cm, tipis ya. Sedangkan tulangan tariknya, AS totalnya adalah 6 diameter 22 ya. 6 diameter 22. Jadi 6 diameter 22 ini maksudnya adalah 6 buah diameter 22 tapi dengan tulangan depom ya, tulangan depom ya, sorry. Jadi itu dia. Nah, pertanyaannya sekarang kita diminta menghitung kapasitas momen nominalnya, ya, momen nominalnya. Kalau momen nominalnya sudah diketahui ya, tinggal dikalikan dengan faktor kekuatan, jadilah dia momen rancang atau momen desain, ya itulah dia. Ya. Dan FY-nya datanya FY-nya 410, FY-nya 28 MPa, 28 MPa. Ya tentunya data-data ini, pasien C, FY, BE, HF, BW, H ini berasal daripada hasil pengukuran ya, hasil pengukuran. Karena analisa itu adalah tujuannya untuk mengetahui kekuatan. Berarti balok T-nya memang sudah ada lebih dahulu. Berbeda dengan desain atau perancangan kebutuhan tulangannya ya, jadi terbalik. Jadi itu permintaannya kira-kira. Jadi contoh soal 1 ini kita diminta menentukan tipe keruntuhannya, apakah dia masuk keruntuhan tarik atau unreinforced. Yang kedua, apakah dia masuk keruntuhan tekan atau overreinforced, atau yang ketiga dia masuk keruntuhan balan atau keruntuhan seimbang. Itu dia ya. Periksa dulu tampang baloknya terhadap rumah rumen sekian, rumusnya 1,4 per FY. W-nya sudah ada rumusnya tadi, robalan ya 0,85 F kali beta 1 per FY, 600 per 600 plus FY ya, jadi dapat sekian, rho F sekian ada rumusnya, ini rumusnya yang di kanan nih, nomor rumusnya tinggal Anda rujuk ya. Oke. Nah, tentukan tinggi blok tegangan persegi ekuivalen A dengan rumus 42, A sama dengan AS kali FY per 0,85 F kali BE. Di A sama dengan ini rumus 42 43 itu ya, rumus 42 atau dengan rumus 43 boleh. A sama dengan AS total AS kali FY per 0,85 kali F kali BE, didapatkan 39 mm. Jadi lebih kecil dari 65 mm. Berarti dia gas netralnya ada di
di plannya berarti ya, karena AF lebih kecil daripada karena A lebih kecil daripada AF-nya, maka balok T-nya adalah balok tidak murni namanya, karena gas netralnya ada di plannya. Karena dia balok T tidak murni, maka dia boleh diperlakukan sebagai balok persegi, tapi dengan lebar sebesar lebar BE, bukan BW lagi. Nah, sekarang Y sama dengan A per beta 1. Tinggal Anda hitung. A sama dengan 39,3 berasal dari sini. Per beta 1 0,85. 0,85 karena efisiensinya lebih kecil daripada 30. Didapatkan Y gas netralnya 46 mm. Hitung regangan baja leleh awalnya. Epsilon Y sama dengan FY per ES. Ya. Epsilon Y regangan leleh awal sama dengan FY per ES. ES. ES itu ada yang ingat modulus elastisitas baja itu berapa dia besarnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak berapa besarnya ES itu? Halo, wah tidur semua rupanya ini sertanya. 0,003 Pak. Itu Mbak Mirna Adenia 0,003 itu regangan baja tekan ultimate-nya Mbak Epsilon Maxim CU. Yang saya tanyakan tuh modulus elastisitas baja Mbak Mirna. Berapa dia besar? Berapa? Ingat nggak tahu kamu? Ingat nggak? Modulus elastisitas baja berapa? 200.000 MPa, Pak. Iya, betul. Mas Sultan Panani. Modulus elastisitas baja itu di SNI ditetapkan sebesar 200.000 MPa. Sebenarnya modulus elastisitas baja itu kalau kita ambil sampel bajanya, kita potong besi tulangannya itu, kita bawa ke labnya Pak Fatur Rahman, laboratorium bahan itu ya, kita uji, E-nya baja itu bisa jadi lebih dari 100.000 MPa, mungkin 200.000 sekian, tapi dibuatkan jadi 200.000, atau bahkan mungkin kurang, ya 190 sekian ribu. Jadi apa namanya, nilai kisarannya bisa sekitar 200 ribuan lah. Ya. Baik. Ya, sebentar dulu. Mas Iskandar dia keluar dari forum ya, baik Iskandar. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 mahasiswa yang keluar dari forumnya. Ya, baik. Kira-kira sampai sana ada pertanyaan kira-kira? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sana? Ya, tinggal mobil nominalnya. Ya. Saya Pak ingin bertanya, Gimana? apabila kita ingin mengetahui, misalnya tidak diketahui berapa banyak tulangannya Pak, gimana untuk mencari banyak tulangannya? Iya, baik. Bagus, itu pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi siapa namanya tadi? Mas Sultoni ya, Mas Sultan ya? Ya Pak. Ya. Mas Sultanul Azmi ya. Sultannya Azmi, bagus pertanyaannya Sultan. Jadi intinya Mas Sultan Azmi bertanya bagaimana mengetahui jumlah tulangannya, ya? Bagaimana mengetahui jumlah tulangannya? Bagaimana mengetahui diameter tulangannya? Itu pertanyaannya ya. Nah, dari sini dulu. Analisa penampang tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan penampang balok itu, ya, untuk mengetahui kekuatan balok. Nah, untuk mengetahui kekuatan penampang balok itu, kita harus tahu data-datanya, ya. Saya runut satu-satu dulu, ya. Runut satu-satu dulu sebelum saya masuk ke jumlah tulangan. Jadi data-data yang saya tampilkan di layar ini seperti Epaksen C, FY, BE, HF, BW, H, dan AST ini yang berupa 6 biji, 6 diameter 22 ini adalah hasil pengukuran di lapangan. Ya. Kenapa hasil pengukuran di lapangan? Ya karena memang baloknya sudah ada. Ya. Nah, dari mana Epaksen C28 ini kita tahu Pak? Uji baloknya. Apa yang kita pengen uji? Ya minimal pakai hammer test. Nah, sabar Mas Sultan ya, nanti jumlah tulangan itu akan saya jawab satu-satu dulu. Epaksen C begini bagaimana tahu Pak? Uji dia baloknya. Apa kita pakai uji? Minimal pakai hammer test. Kalau hammer test meragukan hasilnya, tidak memuaskan hasil pengujiannya,
ambil sampel betonnya. Bagaimana cara ngambil sampel betonnya? Bor dia, core drill namanya. Dibor, ambil sampelnya, bawa ke laboratorium di lab beton, uji di sana, tahulah dapat efisiensinya. Oke, sudah ya. BE ini bisa dihitung, bisa dihitung, ada rumusnya. HF ini bisa diukur di lapangan, ya. Lihat aja di loksi gedungnya. Kupas keramiknya, kupas plesterannya, ukur tinggi HF-nya, tinggi platnya, tinggi asli platnya, tidak termasuk keramiknya, tidak termasuk plesterannya. Ya. BW ini lebar balok ya, tinggal diukur lebar baloknya, ukur sampai senti yang terdekat, senti yang terteliti. Tapi ingat, tidak boleh mengukur plesterannya. Kalau ada plesteran gimana Pak? Ya kupas plesterannya. Ya. Intinya diukur lebar baloknya berapa intinya. Ya. Pakai apa ngukurnya Pak? Ya pakai penggaris lah, pakai meteran atau apa ya. Intinya ukur panjangnya, ukur lebarnya, ukur tingginya ya. Gitu ya. Nah, kalau H ini bagaimana Pak? Ya tetap juga diukur pakai meteran ya. Nah, terakhir sekarang 6 diameter 22 ini bagaimana kita tahu Pak? Diukur juga, diuji juga. Pakai apa? Ada alatnya di laboratorium namanya bar meter ya. Atau rebar detektor namanya. Nah, dengan alat rebar detektor ini kamu akan tahu berapa banyak tulangan yang ada di sana ya, berapa banyak ada tulangan di sana, berapa biji diameternya. Berapa biji ada tulangannya di balok itu dan diameternya berapa. Ada alatnya namanya rebar detektor. Nah, rebar detektor. Nah, dia kalau sudah tahu diameternya, ya, diameternya katakanlah diameter 25 atau 22 atau 32 atau 16 ya, catat dia. Jumlah batangnya periksa dengan alat rebar detektor tuh, ya tinggal dihitung sudah gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi Mas Sultan, dari mana kita tahu dia 6 diameter 22 tuh, kita uji alatnya di lapangan, di lokasi gedungnya, di lokasi baloknya itu dengan alat yang namanya rebar detektor. Itu ya, Mas Sultan ya. Iya Pak. Ya, nah, baik. Jadi itu dia. Ada yang lainnya kira-kira? Ada yang lain? Pertanyaannya Mas Sultan bagus itu. Ya. Baik, jadi nominalnya Anda hitung dengan rumus 44A ya, rumus 44A. Rumus 44A itu, ya Anda lihat tadi ya, 0,85 efisiensi kali A kali BE D minus A per 2. Jadilah 391 kN meter ya. Nah, karena dia masuk keruntuhan tarik, maka faktor reduksi kekuatannya sebesar 0,8. Jadi MR kuat momen rancang atau kuat momen desainnya adalah MN kali 0,8 atau 391 kali 0,8 dapatlah 312,6. Katakanlah 313. Itulah kekuatan momen nominalnya ya. Nah, ini boleh Anda coba di rumah ini sebagai soal latihan. Ya. Batu balok T mempunyai data teknis sebagai berikut. Kuat tekannya 20 MPa, kuat leleh bajanya 400 MPa, tinggi totalnya 43 cm, lebar badan baloknya 25 cm, bulan tekannya 3 diameter 16, di bawah ini 6 diameter 28, bulan gesernya 8, ya, diminta menentukan tipe keruntuhannya dan kuat momen rencananya, kayak tadi itu. Nah, yang ini nanti menghitungnya seperti seperti balok persegi itu ya, balok persegi tapi kok balok persegi, balok T murni itu dia. Ini jawabannya ya. Nah, ini jawabannya dia. Silahkan Anda baca di slide 25, 26, 27, 28, 29 terus sampai ke belakang ya. Nah, itu dia. Nah, baik, sampai sana ada pertanyaan kira-kira? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya Pak, ingin tanya lagi. Bagaimana? Berarti dia sama antara balok tulangan T yang ganda sama yang satu yang ganda Pak, sama yang tidak, maksudnya yang mempunyai tulangan rangkap dan tidak Pak, sama cara penyelesaiannya kalau di balok T. Ya, jadi begini, ya apa namanya, balok T
balok T ya, balok T, eh, balok T bila mana ya, sebuah balok T bila mana garis netralnya jatuh di garis netralnya itu ada di plannya, maka balok T itu boleh dianalisa, boleh dihitung dengan rumus-rumus balok persegi biasa, tapi balok persegi tulangan rangkap. Saya tidak bilang sama, untuk menghitungnya maksud saya bisa diperlakukan sebagai balok persegi tulangan rangkap. Jadi sekali lagi, balok T bila garis netralnya jatuh di plan, bila balok T garis netralnya ada di plan, ya, maka balok T itu boleh Anda perlakukan. Boleh Anda hitung dia sebagai balok persegi tulangan rangkap, tapi dengan lebar BE. Itu loh ya. Saya tidak bilang balok T itu berubah menjadi balok persegi, enggak. Cuma diperlakukan, ya, diperlakukan balok T. Jadi balok T, sekali lagi, jadi balok T, ya, balok T kalau bila mana garis netralnya jatuh atau berada di plan, boleh Anda perlakukan dia, boleh Anda hitung dia, boleh Anda anggap dia perhitungannya seperti balok persegi biasa tulangan rangkap. Nah, itu loh. Ya, sudah mudah sekali saya menyampaikannya. Saya tidak bilang balok T itu berubah menjadi balok persegi ya, tapi dihitung sebagai balok persegi. Gitu loh. Gitu ya Mas Sultan ya. Nah, saya kira sudah jelas sekali dah itu. Ya Pak. Iya, sama-sama. Oke. Saya senang Anda bertanya. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, nanti Anda boleh baca di rumah lagi ya. Ini latihan soal. Latihan soal. Oh, sudah ada penyelesaiannya malah ini ya. Jadi sudah cukup jelas contoh soalnya. Nah, itu deh ya. Sudah cukup jelas contoh soalnya. Baik, sampai di sana ada pertanyaan kira-kira? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, nanti minggu depan saya akan lanjutkan. Minggu depan akan saya lanjutkan dengan contoh soal perencanaan ya. Jadi soal perencanaan. Mohon nanti dibaca yang outnya, nanti tanyakan apa yang tidak jelas di sana ya. Handoutnya sudah saya share di daring Unram, juga sudah saya share di Google Class ya. Silahkan Anda baca, silahkan Anda pelajari. Sekiranya ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang terlewatkan ketika saya menjelaskannya, silahkan tanyakan minggu depan. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk diisi absennya ya. Absennya itu hanya tersedia sampai pukul 12 saja ya. Baik, ada pertanyaan ya? Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya saya akhiri sampai di sini ya, sampai jumpa minggu depan. Ya, oke, selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Iya, ya, silakan. Yeah.